Nah, ini adalah saking utamanya sholat qobliyah subuh. Tapi intinya adalah itu. Makanya kalau kita lihat para ulama menyampaikan tadi, kata Imam Al-Ghazali, bahwa amalan sunnah itu adalah keuntungan. Amalan wajib itu modal, dengan itu kita selamat. Jadi dengan kalau balik modal kan, alhamdulillah kan, kalau kita bisnis usaha kan, alhamdulillah balik modal berarti kan selamat gitu, tidak rugi. Nah, kalau kita melaksanakan amalan sunnah, maka itu keuntungan, maka dengan itulah kita akan mendapatkan kemenangan yang besar. Sehingga kalau kita lihat dari hadis yang tadi disampaikan, amalan sunnah itu yang pertama adalah Allah akan memberikan kecintaan kepada orang yang melaksanakan amalan sunnah, dan Allah akan selalu membimbingnya. Maka dalam hadis tadi kalau dilanjutkan, dan hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintai. Kalau aku sudah cinta, aku menjadi pendengaran, aku menjadi penglihatan, aku menjadi penglihatan, pendengaran, tangan dan kaki. Maksudnya apa? Bukan berarti ini kaki Allah, tangan Allah, bukan. Tapi maksudnya Allah selalu membimbing. Ini yang pertama, Pak. Yang kedua adalah amalan sunnah itu adalah di antara keistimewaan amalan sunnah, dan kita akan bahas sholat ya khususnya gitu ya. Maka akan menutupi kekurangan sholat kita. Dan kalau yang wajib dilaksanakan amalan lain akan mengurangi kekurangan amalan wajib kita. Dalam sebuah hadis disebutkan nanti di hari kiamat kan yang pertama kali akan dihisab itu sholat. Maka Allah berfirman kepada para malaikat, dan Allah Maha tahu. Coba lihat apakah sempurna nggak sholat hambaku. Kalau sempurna, catat. Kalau tidak sempurna, ya udah, lihat ada nggak amalan sunnah. Kalau ada, maka sempurnakanlah sholat sunnah, sholat wajib itu dengan sholat sunnah. Kemudian dalam hadis itu disebutkan, summa tu'khadul a'malu ala dzakum. Kemudian segala amal yang sifatnya wajib, kemudian ada amalan sunnah, maka akan melengkapi seluruh amal wajib kita. Ini adalah yang kedua. Yang ketiga, berhormat Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya akan dihapus dosa dan ditinggalkan derajat. Ini umum dulu ya, sholat sunnah secara umum. Kalau kita menjalankan amalan sunnah dan di sini sholat sunnah, maka Allah akan menghapuskan dosa kita dan akan meninggikan derajat kita. Dulu ada seorang sahabat pernah bertanya, ya, pertanyaannya kepada Rasul, tapi ternyata setelah itu ada yang nanya ke orang tersebut. Ma'dan bin Abi Talha al-Ya'mari pernah berkata, aku pernah bertemu dengan Thauban, bekas budak Rasulullah SAW. Kemudian saya pernah bertanya kepada Thauban, beritahulah kepadaku satu amalan, karenanya Allah akan memasukkan aku ke surga. Kemudian beritahukanlah padaku amalan yang dengannya Allah akan mencintai. Ini kata Ma'dan. Ma'dan bertanya kepada Thauban. Thauban ini bekas budaknya Rasul, artinya sering bertemu dengan Rasul. Kata Thauban, saya pernah bertanya. Pertanyaan itu sama saya tanyakan kepada Rasul. Berulang-ulang saya tanya, kemudian akhirnya Rasul menjawab. Maka jawaban Rasul adalah, alaika bikathratis sujud. Maka hendaklah kalian memperbanyak sujud. Kalau sholat wajib mungkin kita perbanyak sujud. Enggak mungkin, Pak. Kalau perbanyak sujud di sholat wajib berarti pohok wae sholatnya. Itu yang disebut dengan sujud sahwi, Pak. Jadi kalau kita lupa boleh, itu namanya sujud sahwi gitu ya. Jadi lupa ini bisa jadi kebanyakan jumlah rakaatnya. Contohnya gitu ya, pas sholat ternyata lupa 3 atau 4, maka ambil 3. Nah, maka kemudian diakhiri nanti dengan sujud sahwi gitu ya. Ini adalah diantaranya gitu ya. Nah, makanya alaika bikathratis sujud, maksudnya perbanyaklah sholat sunnah. Maka fa innaka la tasjud lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha darajah wa hatta 'alaiha af'alika biha khati'ah. Tidaklah kamu melaksanakan satu kali sujud kecuali Allah akan mengangkat derajat dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Kemudian berikutnya beberapa Allah Subhanahu wa taala, amalan sunnah wabil khusus sholat itu adalah akan mengantarkan kita ke dalam surga, dan surganya itu bareng dengan Rasul, dekat dengan Rasul. Nah, ini kebiasaan Rasul ya. Rasulullah SAW itu kebiasaannya adalah kalau ada orang berbuat baik, maka beliau itu selalu membalas kebaikannya ya. Makanya kemarin saya baca di satu ayat ya, di salah satu kajian tadabbur gitu ya, salah satu ayat surat Al-Qasas ayat ke 77.
Ya, di situ kan ada 5 pesan yang Allah sebutkan. Pertama, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Pesan pertama dalam ayat itu bahwa hendaklah kamu mencari dengan apa yang telah Allah berikan kepadamu untuk kehidupan akhirat. Jadi berarti yang pertama adalah kita harus menggunakan nikmat yang ada untuk ibadah. Ini kan ibadah dengan makna yang luas gitu ya. Jangan ibadah bukan hanya untuk sholat tapi dengan makna yang luas. Yang kedua adalah setelah itu maka wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa bagianmu dari dunia. Maksudnya adalah jangan lupa. Kalau wabtaghi kan berarti obsesi. Kalau wala tansa jangan menjadikan dunia sebagai obsesimu. Artinya walaupun kita ibadah dengan apa yang Allah berikan kita gunakan ibadah, tapi jangan lupa hak-hakmu di dunia, hak keluargamu di dunia. Artinya adalah bahwa obsesi kita harus akhirat, jangan dunia. Tapi walaupun obsesi kita akhirat, jangan melupakan bagian dari kehidupan dunia. Makanya kenapa kita tidur, Pak? Karena ini hak badan kita. Kenapa kita memberikan nafkah kepada anak dan istri? Karena itu memang kewajiban kita, hak keluarga kita. Ya, ada olahraga dan lain sebagainya, kita makan, itu adalah hak badan kita. Nah, kemudian yang ketiga, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika Allah memberikan kepada kita nikmat, baik harta dan lain sebagainya, manfaatkan nikmat itu untuk kemanfaatan buat orang lain. Kalau dalam bahasa saya kemarin di halal bihalal itu Pak ya. Nah, halal bihalal tadi kita mah penting macan Idul Adha Pak ya. Karena masih kena ayat ternyata Pak acara halal bihalal. Kemarin teman saya upload lagi halal bihalal. Aduh, halal bihalal. Saya kemarin Ahad kemarin juga halal bihalal Pak. Tanggal berapa? 4 ya. Ahad itu tanggal 4 ya kalau nggak salah. Ahad kemarin saya ada acara halal bihalal Pak. Saya bilang halal bihalal pokoknya asal can Idul Adha halal bihalal. Padahal kan Syawal juga udah lewat gitu. Nah, pas acara halal bihalal itu saya sampaikan, maka ada 3 oleh-oleh Ramadan yang minimal harus kita jaga. Pertama adalah fenomena ketakwaan harus selalu kita jaga. Yang kedua adalah fenomena kebersamaan. Yang ketiga adalah fenomena kepedulian sosial. Nah, bahasa kalau dalam Al-Quran tadi wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Nah, ini kan memanfaatkan ini. Nah, tadi kembali, Rasul itu punya seseorang yang selalu membantu. Jadi para sahabat itu berebut untuk membantu keperluan Rasulullah SAW. Nah, salah satunya ada namanya Robi'ah. Tapi Robi'ah ini laki-laki atau perempuan, Pak? Laki-laki tentunya ya. Karena itu menjadi Robi'ah itu kalau di Indonesia perempuan. Kalau di Arab Robi'ah itu laki-laki gitu ya. Karena memang juga ya masalah nama itu kesepakatan aja gitu ya. Punten ya, kan ada yang namanya Epi. Epi itu biasanya kan identik dengan perempuan, tapi kan ada juga yang laki-laki. Ustaz Epi kan laki-laki. Teman saya dulu teman sekolah, Pak, teman satu kelas ketika SMP namanya Epi. Tapi dia laki-laki gitu. Ya nggak masalah orang nama. Nah, Robi'ah ini selalu membantu Rasulullah SAW. Nah, ketika satu hari Rasul mengatakan, "Nah, karena kamu selalu membantu saya, maka sok kamu mau minta apa?" Maksudnya meminta apa? Ya sebagai balas budi Rasul kepada beliau. Kemudian akhirnya orang tersebut minta. Mintanya cuma satu. As'aluka murafaqataka fil jannah. Saya minta supaya saya bisa menemani engkau di surga. Itu aja. Jadi saya minta supaya saya bisa menemani di surga. Pak, kalau menemani di surga berarti ya masuk surga. Itu namanya juga menemani, Pak. Saya kan sering menemani umroh, Pak. Jadi saya kalau menemani umroh, harusnya kemarin berangkat tanggal 4 Mei itu 6 Mei harusnya berangkat. Ada lebaran langsung berangkat. Saya bilang, "Saya berangkat ya, mangga lah cik saya." "Masa paspornya mana?" Saya udah lama gak pegang paspor. Kan paspor saya bilang di kantor. "Oh iya cina lupa." Pas dilihat, "Ustaz tos habis, tos saya paspor." Ya udah 2 tahun karena gak pernah berangkat umroh sampai gak pernah ngecek. Saya feeling kayaknya paspor saya habis, cuman gak tahu tanggal berapa gitu. Nah, kan kalau menemani jemaah umroh berarti ya ikut umroh. Nginep di hotel bintang 5 ya bintang 5 gitu ya, bintang kejora ya bintang kejora. Nah, itu tadi. Nah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Nah, sahabat ini kemudian Rasul ini nanya lagi, ada yang lain enggak? Maksudnya bisa ada permintaan yang lain selain itu gitu ya.
Jadi permintaannya boleh lebih dari satu. Sahabat ini udahlah cukup satu aja ya Rasulullah. Nah, kemudian Rasul menyampaikan fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Kemudian Rasul menyampaikan, tolong saya supaya engkau bisa merasakan cita-citamu tadi, supaya kamu bisa bersama saya di surga, maka satu, hendaklah memperbanyak sujud. Nah, memperbanyak sujud inilah yang disebutkan oleh para ulama, yaitu sholat sunnah. Nah, guru kami pernah mengajarkan ya, Ustaz saya pernah menyampaikan begini, dalam satu hari itu Pak, minimal kita jangan kurang 40 rakaat sholat. Dan ternyata apa yang disampaikan oleh guru kami itu dulu, ya Pak, bukan dulu, saya kemarin baca di beberapa buku gitu ya, salah satunya di dalam buku yang ditulis oleh Syekh Abdullah Al-Bassam ya, beliau punya buku namanya Tawdihul Ahkam Syarah Bulughul Maram. Ternyata itu ungkapan para ulama juga. Jadi dalam sehari itu kita jangan kurang 40 rakaat kita sholat. Ustaz ini banyak-banyak banget. Enggak, 40 rakaat itu enggak banyak Pak. 40 rakaat itu kalau dihitung gampang. Apa saja? 17 rakaat sholat wajib. Kan udah 17 rakaat. Kemudian 11 sholat tahajud atau sholat witir. Berarti kan sudah 20 berapa tuh? 28. Tambah 12 rakaat rawatib. Nah, makanya hari ini kita akan bahas hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang sholat rawatib. Ya, kalau kita tambah dengan sholat duha, kemudian juga kita tambah lagi dengan sholat isyraq atau sholat syuruk, atau sholat duha di awal waktu. Jadi ada namanya sholat syuruk, sholat isyraq, atau sholat duha di awal waktu. Terlepas lah itu mah dari sisi nama Pak ya, mangga silahkan. Kan ini pahalanya sama dengan ibadah haji. Jadi kalau mau kalau qadarullah gitu ya, kita kalau bisa haji ya haji. Kalau belum bisa ya kita harus meniatkan diri untuk haji. Saya udah niat haji, saya sudah daftar, tapi kan masih masa tunggu. Nah, ini kan atau mungkin qadarullah juga mungkin bisa jadi ya. Kan sekarang tahun ini ya, yang usia 65 tahun kan tidak boleh, bukan tidak boleh, sementara belum dibolehkan. Jadi apakah ini akan selamanya? Enggak, akan ada beritanya suka aneh-aneh gitu ya. Ini haji dilarang lebih dari 65 tahun. Ini tidak sesuai syariat. Nah, ini kan karena masih masa transisi Pak ya, bab kaitan dengan kesehatan dan sebagainya. Nah, kan makanya ketika kita tadi daftar sudah, atau mungkin qadarullah harusnya berangkat tapi sisi usia belum. Nah, ternyata Rasulullah SAW memberikan kepada kita beberapa amal ibadah. Nah, di antara amal ibadah itu yang kalau kita melakukan pahalanya sama dengan haji dan umroh. Hari itu masa nggak perlu haji dan umroh, bukan Pak. Jadi jangan sampai ada bahasan seperti itu. Apa saja? Satu, kita menghadiri majelis ilmu di masjid seperti ini, pahalanya sama dengan haji dan umroh. Siapa yang pergi ke masjid tidak ada tujuannya kecuali melaksanakan ya, satu di antara dua hal, mengajarkan kebaikan atau belajar kebaikan. Jadi dua, belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan, maka pahalanya sama dengan ibadah haji. Yang kedua, kalau kita ke masjid sholat subuh, nah ba'da sholat subuh jangan pulang ke rumah, duduk di masjid sampai terbit matahari. Ketika terbit matahari maka sholat 2 rakaat, maka pahalanya sama dengan ibadah haji atau ibadah umroh. Nah, sebagian ulama menyampaikan tambah 15 menit. Kalau sudah masuk ditambah 15 menit atau setelah syuruk itu, maka itu waktunya kita sholat duha tapi di awal waktu. Makanya sebagian ulama mengatakan sholat isyraq, sebagian mengatakan sholat duha di awal waktu. Maka itu dari sisi penamaan Pak ya. Jadi kalau kita sholat duha di rumah di awal waktu tidak akan dapat pahala itu. Tapi kalau kita di masjid, nah ini kan bisa dilakukan ya minimal kalau sepekan sekali mah gitu ya. Ya kita pada subuh hari Sabtu ada pengajian, ikuti sampai syuruk gitu. Ini minimal. Ada Pak tetangga saya ini, subhanallah gitu ya. Saya punya tetangga. Jadi pas Ramadan kemarin, pas tadarus kan biasanya pada tadarus di masjid saya bubar gitu ya. Saya kasih motivasi itu, saya bilang ini ada amalan yang sederhana, pahalanya bisa pahala haji dan umroh. Ada seorang bapak itu mah sekarang Pak, jadi setiap ba'da subuh nggak pernah pulang. Kalau biasanya subuh langsung pulang, enggak. Beliau di masjid gitu sampai terbit matahari, kemudian sholat 2 rakaat baru pulang beraktivitas. Karena kebetulan ya aktivitas beliau biasanya sekitar jam 7 jam 8 gitu. Jadi bagi bapak ibu bagi bapak-bapak gitu ya, yang kebetulan kalau aktivitasnya jam 9 gitu ya, ba'da subuh nggak lama Pak ya, ba'da subuh itu. Sekarang sholat subuh jam berapa biasanya beres sholat subuh itu? Rata-rata jam 5 Pak ya.
Beres subuh dengan zikir itu kan jam 5. Nah, kalau syuruk itu sekarang sekitar jam jam 5.48 apa 50 lah. Kalau jam 5.50 gitu ya. Artinya duduk di masjid cuma 50 menit. Ya, 50 menit. Ngapain duduk di masjid? Baca zikir pagi dan sore. Kemudian juga bisa juga baca Quran. Ya, baca Quran kalau yang kebetulan Bapak Ibu ada yang target one day one juz. Nah, insya Allah ba'da subuh itu sampai syuruk bisa minimal 1 juz dapat. Ya mungkin kalau yang sudah cepat bacaannya yang lancar gitu ya, yang lancar banget bacaannya, mungkin bisa dapat 1,5 juz sampai 2 juz. 1,5 juz sampai 2 juz. Nah, ini kan pahalanya sangat besar. Nah, buat kita semuanya. Nah, dan kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, di antara amal yang bisa berpahala haji itu kan satu, sholat sunnah sholat isyraq. Kemudian yang kedua adalah menghadiri majelis ilmu. Yang ketiga, Bapak Ibu, komitmen sholat berjamaah di masjid. Nah, ini makanya Imam Nawawi menyebutkan tentang keutamaan sholat berjamaah. Komitmen sholat berjamaah di masjid. Nah, tapi kita akan bahas hadis-hadis Nabi SAW di sini adalah keutamaan sholat sunnah rawatib bersama sholat fardu dan penjelasan jumlah rakaat minimal dan maksimal serta batasan pertengahannya. Jadi sholat rawatib itu keutamaannya apa? Kemudian batasan minimal sih berapa rakaat, maksimalnya berapa rakaat, dan yang tengah-tengahnya berapa. Tapi kita bahas hadisnya. An Ummil Mukminin, dari Ummul Mukminin, Ummi Habibah, namanya Ummu Habibah terkenalnya. Nama aslinya adalah Romlah binti Abi Sufyan. Jadi Romlah binti Abi Sufyan itu nama daripada istri Nabi, namanya Ummu Habibah. Qalat, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasul bersabda, ma min 'abdin muslimin yusalli lillahi ta'ala kulla yaumin sintai asyrata rakaah. Tidaklah seorang mukmin, seorang hamba muslim dalam satu hari sholat 12 rakaat. Jadi sholat 12 rakaat. Tatawuan, nah ini bahasanya adalah tatawuan. Sholatnya adalah sholat sunnah. Jadi tidaklah seorang hamba sholat 12 rakaat dalam sehari. Dan sholatnya sholat sunnah. Ghairul faridah, selain sholat wajib. Illa banallahu lahu baitan fil jannah. Kecuali Allah akan bangunkan buat dia rumah di surga. Dalam riwayatnya mengatakan illa bunyalahu baitun fil jannah. Jadi kalau tadi banallahu, kalau ada riwayat lain bunya, sama saja sih maknanya. Kalau tadi Allah membangun, kalau ini dibangunkan, jadi sama saja. Akan dibangun rumah di surga. Nah, kira-kira apa kalau dibangun rumah di surga jadi penduduk surga kan? Ya, iya, itu namanya juga punya kapling, Pak ya. Ya kalau punya kapling di sini berarti warga di sini gitu ya. Ya, ini kan berarti menunjukkan bahwa kalau kita 12 rakaat sholat, dan itu sederhana Pak, sholat 12 rakaat itu, dan tidak membutuhkan waktu yang lama, ya, tidak membutuhkan waktu yang lama. Nah, kemudian kata Abdullah bin Umar, kalau tadi kan berarti 12 rakaat. Kalau Abdullah bin Umar riwayatnya beda. Sholaitu ma'a Rasulillah SAW, saya pernah sholat bersama Rasul. Makanya dalam riwayatnya hafidtu, saya hafal dari Nabi 10 rakaat. Nah, saya pernah sholat di belakang Nabi. Kemudian apa? Sholaitu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakaatai qabla dhuhri. Maka Abdullah bin Umar menyebutkan ada 10 rakaat. 10 rakaat itu adalah 2 rakaat sebelum zuhur. Kemudian warakaataini ba'daha, 2 rakaat setelahnya. 2 berarti 4. Warakaataini ba'dal jumu'ah, 2 rakaat setelah Jumat berarti 6. Warakaataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Warakaataini ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah isya. Itu berarti jumlahnya adalah 10. Di sini yang nggak ada sholat apa Pak? 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat ba'da Jumat, 2 rakaat ba'da isya, 2 rakaat ba'da maghrib. Berarti yang nggak ada adalah ba'da asar dan ba'da subuh. Karena memang ba'da subuh itu tidak ada ba'diyah. Ba'da subuh itu tidak ada ba'diyah. Tapi di sini kan qobliyah subuh kok nggak disebutkan? Nanti kita sebutkan. Nah, kaitan dengan hadis Ummu Habibah yang 12 rakaat itu, kan kalau Abdullah bin Umar 10. Itu adalah 2 sebelumnya cuma 1 kali, yaitu sebelum zuhur. Ya, 2 sebelum zuhur. Nah, kalau dalam riwayat Ummu Habibah itu ada 12 rakaat itu adalah 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur berarti 6.
Kemudian 2 setelah zuhur berarti 8, 2 ba'da maghrib dan 2 ba'da isya. Nah, ada hal yang menarik, Pak. Kan kalau qobliyah subuh dan zuhur ada yang masuk 12 rakaat. Kenapa qobliyah asar, qobliyah maghrib, qobliyah isya nggak masuk, Pak? Nah, ini nanti pertama akan dibahas di hadis lain. Tapi kenapa tidak dimasukkan ke 12 rakaat yang para ulama menyebutkan rawatib muakkadah? Kata para ulama begini, Pak. Kata para ulama menyampaikan bahwa 12 rakaat itu, maksudnya 12 rakaat yang disampaikan tadi, ada qobliyah zuhur dan qobliyah subuh. Kata para ulama menyampaikan begini. Kenapa ada qobliyah subuh? Karena jarak dari isya ke subuh itu cukup lama. Kan isya sekarang jam 7, subuhnya jam setengah 5. Jaraknya lama. Sehingga karena jarak ini lama, supaya kita mempersiapkan diri untuk sholat wajib, maka di qobliyah dulu. Terus zuhur kenapa? Kan zuhur dari subuh sampai zuhur juga lama, Pak. Sekarang subuh setengah 5, zuhur jam 12. Berarti kan cukup lama tuh, waktunya sekitar 7 jam lebih. Nah, adapun asar, maghrib dan isya, walaupun ada qobliyah tapi tidak terlalu ditekankan. Kenapa? Karena jarak dari zuhur ke asar nggak terlalu lama. Kemudian langsung kita dari asar ke maghrib nggak terlalu lama, apalagi dari maghrib ke isya. Nah, karena jaraknya berdekatan, sehingga ya tadi kaitan dengan sholat ini, kaitan dengan sholat ini tidak disebutkan. Nah, terus kemudian berikutnya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kan tadi 10, kemudian ada juga riwayatnya 12. Nah, tapi terus gimana qobliyah maghrib, qobliyah zuhur, qobliyah asar dengan qobliyah isya? Kan jadi kurang gitu ya. Nah, maka disebutkan di sini, baina kulli adzanaini shalatun, antara 2 azan ada sholat. Nah, apa yang dimaksud dengan antara 2 azan? Antara 2 azan itu adalah antara azan dan iqomah. Maka di situ ada sholat. Sehingga kita boleh sholat qobliyah asar, kita boleh sholat qobliyah maghrib, dan kita pun boleh qobliyah isya. Qobliyah asar dan qobliyah maghrib ada dalil secara khusus, nanti kita bahas. Adapun qobliyah isya memang tidak ada dalil, Pak, secara khusus. Tapi dalilnya umum, baina kulli adzanaini salatun, antara 2 adzan itu ada salat. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dari hadis-hadis ini, maka salat rawatib itu minimal berapa? 10 rakaat. Jadi minimal 10 rakaat. Nah, pertengahannya berapa? 12 rakaat. Batasannya kalau kita lihat dari hadis ini, ya mangga, silahkan saja. Artinya walaupun sebagian ulama menyampaikan batasannya adalah 16 rakaat. Ya, apa 16 rakaat itu? 2 rakaat sebelum subuh. Berarti 4 rakaat sebelum zuhur. Kemudian 4 rakaat setelah zuhur. Berarti kan udah 10, Pak. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, berarti 12. 2 rakaat ba'da isya, 14. Kemudian 2 rakaat ba'da Jumat, jadi 16. Walaupun tadi kalau kita lihat dari hadis ini, kenapa Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan bahwa baina kulli adzanaini salatun, antara 2 adzan itu ada salat. Berarti di sini kita bisa menambah qobliyah yang belum disebutkan. Qobliyah zuhur, qobliyah asar, qobliyah asar, qobliyah maghrib, dan qobliyah isya. Nah, adapun ba'diyah subuh memang tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena waktunya terlarang sampai terbit matahari. Kemudian kenapa qobliyah ba'diyah subuh nggak ada? Kemudian ba'diyah asar nggak ada, karena itu waktu terlarang. Itu adalah karena itu waktu terlarang, sehingga tidak ada ba'diyahnya. Jadi sekarang kita lihat Bapak Ibu hadis-hadisnya. Kaitan dengan qobliyah zuhur. Tadi kan qobliyah zuhur ada 2, ada 4, 2, ada 4, 4. Jadi qobliyah zuhur itu ada 3 cara, Pak. Mau 2 rakaat sebelum, 2 rakaat setelah, boleh. 4 rakaat sebelum, 4 rakaat setelah, silahkan. 4 rakaat sebelum, 2 rakaat setelah, biar silahkan juga. Nah, kalau 4 rakaat 1 kali salam atau 2 kali salam? Mau 2 kali boleh, mau 1 kali juga silahkan. Jadi dua-duanya boleh dipilih oleh kita semuanya. Nah, Rasul menyampaikan, apa kata Sayyidah Aisyah? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada 2 sholat yang tidak pernah beliau tinggalkan. Apa 2 sholat itu?
4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum subuh. Jadi sebelum zuhur itu bisa dilaksanakan 4 rakaat dan Rasul selalu menjalankannya. Bahkan dalam satu riwayat, pernah satu hari Rasul itu terlalu sibuk sebelum zuhur itu, sehingga begitu ke masjid sudah waktu sholat tiba, beliau belum sempat qobliyah dulu, maka beliau laksanakan setelah zuhur. Jadi kalau kebetulan kita terbiasa sholat qobliyah zuhur, kemudian karena qadarullah kesibukan yang mungkin ya tiba-tiba mungkin pas azan zuhur ternyata kebelet ke kamar mandi, begitu ke masjid sudah qomat, ya udah boleh dilaksanakan setelah zuhur. Ini pernah dilakukan oleh Rasul. Makanya Rasul tidak pernah meninggalkan ini. Kemudian dari kata Sayyidah Aisyah, tidak ada sholat sunnah yang paling Rasul perhatikan kecuali 2 rakaat sebelum subuh. Jadi 2 rakaat sebelum subuh. Jadi yang pertama adalah kita dari sholat subuh dulu. 2 rakaat sebelum subuh ini adalah sholat sunat yang sangat penting buat kita semuanya. Karena rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bahkan Rasulullah SAW, Bapak Ibu, pernah satu waktu sholatnya itu ya pas mau menjelang subuh itu ke masjidnya agak kesiangan. Bukan beliau kesiangan bangun tidurnya. Nah, pernah dalam satu kisah disebutkan bahwa ada yang bertanya kepada Rasul, sehingga akhirnya dengan pertanyaan itu mungkin memakan waktu. Ternyata beliau belum sempat qobliyah subuh. Maka ketika itu beliau qobliyah subuh, padahal waktu juga ya pun tecik orang sudah matosnya relek gitu banyak. Waktu juga sudah agak siang gitu ya, tapi masih ada waktu subuh. Nah, beliau ketika itu melaksanakan sholat subuh. Melaksanakan sholat qobliyah subuh terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu, jadi yang pertama adalah 2 rakaat sebelum subuh. Ini jangan sampai ditinggalkan. Bahkan di antara sholat sunnah yang tidak pernah beliau tinggalkan itu adalah qobliyah subuh. Kan kalau kita melakukan safar, melakukan perjalanan, itu qobliyah subuh itu tidak boleh kita tinggalkan. Bukan tidak boleh, Rasul tidak meninggalkan qobliyah subuh dan witir. Jadi kalau yang qobliyah dan ba'diyah lain nggak apa-apa Pak ditinggalkan. Tapi kalau kita biasa melaksanakan ketika mukim, insya Allah pahalanya akan didapatkan. Jadi 2 rakaat sebelum subuh. Nah, terus kalau kita biasa sholat qobliyah subuh, qadarullah mungkin kesiangan sholat subuh. Ya tadi bisa jadi kesiangan itu ya mungkin karena malam kelelahan, bangun pas azan, ke kamar mandi ternyata kebelet, begitu ke masjid sudah selesai. Ada seorang sahabat pernah ba'da sholat subuh terus berdiri lagi 2 rakaat. Nah makanya kalau ada yang ba'da subuh berdiri lagi 2 rakaat, jangan suuzon heula Pak. Nah ini konteksnya adalah ketika melihat sesuatu kita harus tanyakan dulu. Karena pernah di pesantren saya Pak, dulu kami ketika di pesantren, jadi ada santri baru biasanya, rajin banget gitu ya, biasa santri baru kan. Begitu ba'da asar langsung sholat Pak. Terus ditanya, sholat apa kamu? Sholat ba'diyah asar Kak. Saya bilang nggak ada kan, karena mungkin karena ketidaktahuan. Nah, jadi sahabat itu sholat. Ketika sholat, beres sholat ditanya, "Adik kamu tadi sholat naon?" Ya bisiwe gitunya, apa ada sholat apa dan sebagainya. Kata sahabat tersebut, "Ya Rasulullah, saya biasa qobliyah subuh, tadi nggak sempat sholat qobliyah subuh, sehingga saya laksanakan setelah subuh. Tapi ulah tiap poe Pak." Jangan tiap hari, jangan. Ini adalah kalau kita terbiasa qobliyah subuh satu-satu, mungkin kadang-kadang sekali gitu ya kelewat, ya hari tiap hari mah berarti eta mah kebiasaan. Jadi ba'diyah atau enggak? Ini mah kalau ya kadang-kadang lah, mungkin 3 bulan sekali, 2 bulan sekali gitu ya, terjadi seperti itu, maka boleh kita laksanakan ba'da subuh. Tapi itu qobliyah gitu. Itu qobliyah. Karena saking pentingnya qobliyah subuh tersebut. Bahkan Rasul selalu menjalankan qobliyah subuh tersebut. Nah, kemudian yang kedua, hadis berikutnya adalah tentang qobliyah subuh itu kalau bisa bacaannya jangan terlalu panjang, Pak. Makanya Rasul itu membaca qobliyah subuh itu cukup kuliah dengan kulhu. Ya, dari dalam beberapa riwayat sih memang ada riwayat lain. Tapi Rasul itu membaca salatnya itu adalah cuman kuliah dengan qulu. Pernah juga Rasul membaca amanna billahi wasyhad bi anna muslimun. Maksudnya adalah qulu amanna billahi unzila ilaina. Membaca surat Ali Imran ayat 52. Ada juga riwayat itu. Tapi intinya adalah Rasul itu kalau salat qobliyah subuh tidak panjang bacaannya. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini ada amalan yang mungkin di kita nggak masyhur. Ada yang pernah melihat Pak? Jadi setelah qobliyah subuh itu berbaring ke sebelah kanan. Punten muncul orang mengagoler Pak. Ada Pak, Bapak Ibu di sini yang pernah melihat? Nggak ada? Atau pernah melakukan? Nggak ada juga.
Jadi setelah qobliyah subuh itu kita berbaring ke sebelah kanan. Saya pernah melihat, tapi saya belum pernah melakukan. Kemarin kebetulan saya pas kemarin Lebaran kan mudik juga Pak, saya juga kebagian mudik, tapi ke Ciparai Pak. Lumayan lah melewati beberapa sungai kan. Ke Ciparai. Nah, pas kebetulan pas sholat subuh gitu, saya sholat subuh ada dua masjid, rumah keluarga saya itu di tengah-tengah gitu. Jadi ada ke masjid atas ini, ada ke masjid bawah. Gitu. Ya saya kedua-duanya juga biasa gitu dah. Dulu lagi kecil saya ngajinya di masjid yang bawah, tapi juga kalau sholat ke masjid yang atas juga biasa saja. Nah pas di masjid itu saya udah tahu di masjid itu memang ada beberapa imam masjid di situ. Jadi ba'da qobliyah subuh dia berbaring ke sebelah kanan. Ini berbaring kayak tidur biasa, tapi berbaringnya bukan nangkaraknya, berbaringnya ke sebelah kanan. Nah, disebutkan dalam sebuah hadis bahwa disunnahkan berbaring miring ke sebelah kanan setelah sholat sunat sebelum subuh dan anjuran untuk melakukannya, baik seseorang yang melaksanakan sholat tahajud malam harinya maupun tidak. Nah, memang para ulama kaitan dengan berbaring ke sebelah kanan itu ada 3 pendapat, Pak. Pendapat pertama mengatakan ini adalah harus dilaksanakan di rumah. Jadi khusus untuk di rumah. Kalau selain di rumah enggak. Jadi hanya di rumah saja. Yang kedua adalah ini dilakukan kalau kita sholat tahajud. Kalau nggak sholat tahajud nggak perlu. Yang ketiga, pendapat ketiga ini adalah pendapatnya umum. Mau tahajud, mau enggak, mau di rumah, mau di masjid, silahkan saja. Karena ada 3 riwayat. Riwayat pertama mengatakan, idza shalla raka'atil fajri ittaja'a ala syiqqil aiman. Kata Sayyidah Aisyah, ini kan berarti di rumah kan? Rasul kalau sholat qobliyah subuh kemudian berbaring ke sebelah kanan, itu beliau lakukan di rumah. Kalau bapak-bapak dilakukan di rumah, kadang bisa perem gitu ya. Itu satu. Yang kedua, kalau Rasul itu ditungguin. Kalau kita, tuh ayo kok antep. Kan kalau Rasulullah kan ditungguin Pak, karena beliau imamnya kan, beliau yang jadi imam sehingga Rasul ditungguin. Ya kalau kita siapa yang nungguin? Nggak ada, aku biarin mungkin lagi keluar kota gitu kan, enggak. Nah, ini adalah Rasulullah SAW. Jadi Rasul berbaring ke sebelah kanan sehingga Sayyidah Aisyah meriwayatkan itu. Oh, ini berarti di rumah dilakukannya. Ya kau bayang kok di masjid jamaahnya segini aja gitu kan penuh masjid. Ini satu, ini mungkin satu baris cuma cukup 3 orang Pak ya. Ya, kalau ada jemaahnya 10 orang kan berarti berarti 3 baris kan penuh. Nah, ini adalah berbaring ke sebelah kanan. Tapi kalau Bapak Ibu melihat seperti itu, jangan disalahkan. Maka disinilah Pak, kata Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan begini, annal hidayata samratul ilmi, bahwa yang namanya hidayah itu buah daripada ilmu. Jadi kalau kita punya ilmu, tahu gitu, oh iya, berarti seperti itu. Itu hadis pertama. Nah, hadis yang kedua, ini bagi ulama yang mengatakan bahwa harus setelah sholat tahajud. Kalau tadi hadis pertama adalah karena di rumah, karena Aisyah yang meriwayatkan, kan di rumah berarti. Dan memang sholat sunnah itu lebih utama dilakukan di rumah, walaupun kalau di rumah tidak bisa melaksanakan di masjid. Nah, hadis yang kedua ini kata Sayyidah Aisyah bahwa Rasul itu kalau sholat malam dari ba'da isya bisa sampai menjelang subuh. Sholatnya nggak banyak, cuma 11 rakaat. Yusallimu baina kulli rakaatain. Jadi setiap 2 rakaat salam setiap 2 rakaat. Nah, kemudian ketika muazin mengumandangkan adzan subuh dan ternyata adzan subuh sudah tiba, maka Rasul melaksanakan sholat 2 rakaat, yaitu khafifataini. Rakaataini khafifataini, 2 rakaat yang bacaannya tidak panjang. Nah, setelah itu maka watabayyana lahul fajr. Nah, ketika sholat subuh sudah adzan subuh sudah berkumandang dan memang waktu subuh tiba, beliau sholat 2 rakaat. Nah, setelah sholat 2 rakaat, summa taja'ala syiqqihil aiman. Maka kemudian berbaring ke sebelah kanan hatta ya'tiyahul muadzinu lil iqamah, sampai muadzin mengumandangkan iqamah. Karena kebetulan kan rumah Rasul nempel dengan masjid. Hari kita mau cuma jauh gitu nya, nunggu qomat heula, itu bahaya, Pak. Pas qomatnya enggak pakai speaker lagi, aduh. Nah, ini berarti sebagian ulama mengatakan, oh berarti ini khusus berlaku kalau kita sholat tahajud. Punten paci urang Sunda ngalempengkeun cangkeng gitulah gitu. Jadi meluruskan ya kan setelah sholat mungkin pegel dari sebagainya, kita meluruskan. Yang ketiga adalah Bapak Ibu, hadis yang ketiga. Kalau hadis yang ketiga ini perintah, idza shalla ahadukum raka'atil fajri falyataji ala yaminihi. Apabila salah seorang di antara kalian sholat qobliyah subuh yang 2 rakaat, maka berbaringlah ke sebelah
kanan. Berarti Bapak Ibu, berbaring ke sebelah kanan itu dianjurkan, kata Imam Nawawi, baik kita sholat tahajud atau tidak, mau di rumah ataupun di masjid, silahkan. Tapi memang ada 3 pandangan para ulama tentang ini. Tapi Bapak Ibu, kalau kebetulan ya kalau di masjid sini kan warganya sudah tahu, sehingga nanti kalau ada yang berbaring, oh berarti iya teh melaksanakan hadis ini, gitu ya. Tapi bukan karena tunuh, Pak. Hari kita masih kena tunuh nggak boleh. Tapi boleh, Pak, silakan menjalankan itu. Ya mungkin pas nungguan, meni candara ratang, gue goleran mah gitu. Nah itu boleh. Tapi mungkin kalau di masjid kebetulan kita sedang musafir, mungkin kita Bapak Ibu sedang acara dinas keluar, atau mungkin sedang ada jalan-jalan keluar, ya. Kemudian kebetulan di masjid tersebut tidak terbiasa, lebih baik jangan gogoleran dilakukan di situ. Bisi ya khawatir nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan. Ya contoh Pak, ada kejadian pernah saya sampaikan. Jadi kejadiannya kan kalau ada ayat sajdah kita dianjurkan sujud tilawah. Tapi kalau di masjid tidak biasa sujud tilawah, baiknya jangan. Itu satu. Yang kedua, kalaupun mau jelaskan dulu. Jadi kalau mau jelaskan dulu bahwa nanti di rakaat pertama ketika baca ayat ini kita akan sujud tilawah. Karena pernah kejadian, ini saya ngalamin Pak di salah satu masjid. Ketika imam baca ayat sajdah, kemudian imam sujud tilawah, maka makmum terbagi 3 golongan. Golongan yang pertama adalah ikut sujud karena dia tahu. Golongan yang kedua ruku. Nah, golongan yang ketiga subhanallah, Pak. Kan kalau yang di sini nggak kelihatan imam di sini. Dia pikir kan Allahu Akbar ruku kan yang di sini. Kalau yang di sini kelihatan subhanallah, subhanallah kan. Oh dikira imamnya lupa gitu. Nah, kalau yang sudah paham ya nggak masalah. Dan saya pernah ngalamin Pak di Masjid Nabawi. Subhanallah, imamnya paham situasi dan kondisi. Kalau hari-hari biasa di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram, kalau hari Jumat biasa suka baca as-sajdah. Bukan sering ya. Kadang-kadang saya beberapa kali di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram pas kebetulan umroh atau dulu ketika kami sedang kuliah di sana, itu kalau hari Jumat kadang suka baca as-sajdah di hari Jumat subuh kan, kemudian nanti surat Al-Insan dianjurkan memang subuh itu. Nah kemudian ketika subuh itu baca itu. Nah pas musim haji Pak, saya ingat banget imamnya itu baca surat An-Najm. Surat An-Najm itu kan di juz 27 ya. Setelah surat dalam surat An-Najm, setelah surat At-Tur itu ada An-Najm, wan najmi idza hawa. Nah, di ayat terakhir itu ada ayat sajdah. Nah, imamnya itu sebelum ayat terakhir ruku. Sebelum ayat terakhir ruku. Dan itu masjid ramai banget penuh. Saya kebayang gitu ya, kalau imam melanjutkan sampai ayat terakhir. Itu mungkin makmumnya bisa ya ada yang sujud, ada yang ruku, ada yang subhanallah. Yang kalau di Masjid Nabawi kan nggak tahu Pak. Ya kalau di Masjid kan imam di mana, makmum di mana kan, saking jauhnya gitu ya. Nah mungkin yang di belakang mah nggak apa-apa. Cuman paling yang bingung itu nanti adalah ketika Allahu Akbar kan sujud, imam bangun lagi kan. Ketika bangun lagi, nah baca surat. Saya pernah lihat tuh pas hari Jumat, pas lagi umroh, imamnya baca ayat sajdah. Ya kan nggak ketahuan imam apa. Saya mungkin ini anak ayat sajdah, sujud. Pas makmum tuh, pas samping saya tuh bingung, celengak-celinguk kan. Nah setelah ruku bangun deh, padahal imam kan sujud. Nah disinilah Bapak Ibu pentingnya ketika ada sesuatu yang sifatnya sunnah, maka tarkul mustahabbat lita'li fil qulub. Ada kalanya meninggalkan sesuatu yang sunnah untuk menyatukan hati-hati kaum muslimin. Ini kan perlu juga Pak dalam konteks ini adalah kita ya meninggalkan bukan berarti kita tidak mau menjalankan itu, tapi tadi khawatir masyarakatnya tidak mengetahuinya. Tadi contohnya berbaring Pak. Sampai Bapak tiba-tiba pulang kampung mudik Pak. Pas mudik itu Bapak sholat qobliyah subuh berbaring. Aduh si Bapak itu cenderung gogoleran gitu ya. Nah, saya pas di dekat rumah saya ya di tempat kelahiran saya di kampung, pas kemarin mudik di Ciparai itu, ya tadi Pak, imam, tapi ya makmumnya nggak ada yang melakukan, cuman imamnya aja. Jadi imamnya saja yang melakukan gitu ya. Yang makmumnya nggak ada. Saya juga pas jadi makmum pas saya penasaran. Langsung ya nggak lama ada berbaring mungkin 2-3 menit kan, setelah itu qomat gitu. Untuk sampai ke 15 menit. 15 menit atau jadi tibra gitu. Jadi itu Pak ya. Jadi qobliyah subuh kemudian ya kita berbaring ke sebelah kanan. Jadi nanti mangga habis mau dijadwal di sini gitu ya, biar tidak bareng-bareng gitu.
Ayo jadwal berbaring ke sebelah kanan gitu. Tapi ini sekali lagi para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya, Pak. Maksudnya hukumnya tuh sebagian mengatakan kalau bagi yang sholat tahajud, karena Rasul tadi riwayat Aisyah mengatakan begitu. Yang kedua di rumah, tapi sebagian mengatakan di rumah sholat tahajud ataupun tidak, atau di masjid silahkan saja. Makanya Imam Nawawi lebih cenderung kepada ulama yang mengatakan, beliau lebih cenderung kepada pendapat bahwa ini boleh dilakukan di masjid atau di luar masjid, berjamaah atau tidak, tahajud atau tidak tahajud malamnya. Ini adalah qobliyah subuh. Kemudian yang kedua adalah setelah qobliyah subuh, maka berikutnya adalah sholat sunat duhur. Nah, sholat sunat duhur itu tadi disampaikan bisa 2-2, bisa 4-2, bisa 4-4. Itu bisa kita lakukan. Nah, kalau kita melaksanakan 4-4, itu ada satu keutamaan, Pak, yang disampaikan di sini. Keutamaannya adalah man hafadhu arba'a raka'atin qabla dhuhri. Siapa yang menjaga sholat 4 rakaat sebelum zuhur. Man hafadhu ala arba'i raka'atin qabla dhuhri. Wa arba'in ba'daha harramahullahu 'alan nar. Siapa yang biasa menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan dia dari api neraka. Nah, ini artinya adalah ada keistimewaan tersendiri ketika kita menjalankan sholat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur ini. Jadi ini adalah keutamaannya itu. Nah, terus kalau 4-2 boleh juga. Kalau 4-2 keutamaannya adalah karena itu termasuk 12 rakaat. Kan 12 rakaat 2 sebelum zuhur, saya ulangi, 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, kemudian 6 berarti kan 2 setelah zuhur berarti 8, 2 ba'da maghrib, kemudian 2 ba'da isya. Berarti siapa yang menjaga 12 rakaat, maka Allah akan bangunkan buat dia rumah di surga. Nah, tapi kalau ditambah 2 lagi, berarti keutamanya kita akan mendapatkan rumah di surga, Allah akan mengharamkan kita dari api neraka. Ini adalah kaitan dengan bab ini. Nah, dalam hadis lain mengatakan dari Abdullah bin Sa'ib bahwa Rasulullah SAW kan yusolli arba'an ba'da an tazula syamsu qabla dhuhri. Rasul itu sholat 4 rakaat ketika matahari sudah tergelincir sebelum sholat zuhur, artinya qobliyah zuhur. Wa qala, kemudian Rasul menyampaikan innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama fa uhibbu an yas'ada li fiha amalun sholih. Maka pintu langit itu terbuka ketika waktu zuhur tersebut. Maka saya pingin ketika amal saya diangkat ke langit, saya dalam posisi sedang sholat. Maka berarti ini adalah 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur. Nah, kemudian berikutnya bagaimana kalau qobliyah asar? Kan dari tadi tidak ada tuh hadis qobliyah asar secara khusus. Bukan secara khusus yang masuk ke dalam 12 rakaat itu. Nah, makanya para ulama menyampaikan sholat qobliyah asar ini bukan termasuk ba'diyah sebagian. Bukan termasuk rawatib, tapi itu termasuk sholat sunat mutlak. Walaupun ini sekali lagi hanya istilah saja, Pak ya. Intinya adalah qobliyah asar itu ada. Ada 2 hadisnya. Satu hadis umum, baina kulli adzanaini salatun. Antara 2 adzan ada salat. Ini kan berarti antara 2 azan itu berarti adzan dan qomat. Nah, ini maknanya. Nah, hadis yang kedua ada yang bisa kita ambil pelajaran bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, rahimallahu mra'an shalla arba'an qabla al-asri. Semoga Allah merahmati seseorang yang sholat sebelum asar. Jadi 4 rakaat sebelum asar itu Allah akan memberikan rahmat. Dalam hadis kan Nabi SAW yusalli qabla al-asri 4 rakaatin yafsilu bainahunna bitaslim alal malaikatil muqarrabin wa man tabi'ahum minal muslimina wal mu'minin. Maka Nabi SAW biasa melaksanakan 4 rakaat sebelum asar dan sholatnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kemudian setelah itu maka Rasul menyampaikan, maka kepada para malaikat muqarrabin dan orang-orang muslim dan orang mukmin yang mengikuti mereka. Maksudnya adalah dengan tasyahud kepada para malaikat muqarrabin dan orang muslim dan mukmin yang mengikutinya. Maksudnya kan berarti 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Pernah gak Rasul 2 rakaat? Ada juga riwayat Rasul salat 2 rakaat itu ada, kata Ali bin Abi Thalib, karena Rasulullah SAW yusalli qabla asri rakaatain. Rasul itu pernah salat 2 rakaat sebelum asar. Jadi sebelum asar itu bisa 2, bisa 4. Jadi ini adalah bisa kita lakukan kaitannya. Kemudian bagaimana kalau sebelum maghrib? Nah, sebelum maghrib itu ada 3 riwayat. Tapi para ulama menyebutkan ini bukan termasuk rawatib muakkadah. 3 riwayat itu pertama adalah riwayat
kaitan dengan Rasul menyampaikan sholatlah sebelum maghrib, sholat sebelum maghrib. Rasul mengulang 3 kali. Liman sya'a, bagi yang mau. Jadi bagi yang mau sholat silahkan 3 sebelum maghrib. Itu satu. Yang kedua, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mencontohkan bahwa beliau sholat sebelum maghrib, yaitu dua rakaat sebelum maghrib. Jadi Rasul pernah mencontohkan. Nah, yang ketiga, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membiarkan para sahabat ketika itu. Kata Anas bin Malik, ya, beliau menyampaikan bahwa kami dulu biasa sholat sebelum maghrib 2 rakaat dan Rasul hadir. Nah, ketika Rasul hadir itu, maka Rasul tidak melarang kami, berarti itu dibolehkan. Jadi sholat sunat sebelum asar itu silahkan boleh kita menjalankannya 2 rakaat. Ya, walaupun tadi para ulama tidak menyebutkannya termasuk yang 12 rakaat tersebut. Bagaimana kalau sebelum Isya? Nah, kalau sebelum Isya ini memang tidak ada hadis secara khusus untuk sebelum Isya. Tapi para ulama mengambil hadis umum yang tadi, baina kulli adzanaini salatun. Antara 2 azan itu ada salat. Maka kalau kita lihat dari hadis-hadis tadi, maka sebelum subuh 2 rakaat, tidak ada ba'diyah subuh. Kemudian qobliyah zuhur dan ba'diyah zuhur. Kemudian sholat asar tidak ada sholat sunat rawatib baik sebelum maupun sesudah. Tapi kalau mau sholat, maka para ulama membolehkan, sehingga sebagian mengatakan itu adalah sholat mutlak. Jadi sebelum asar. Kemudian untuk sebelum maghrib boleh 2 rakaat. Setelahnya 2 rakaat. Nah, kemudian sebelum Isya 2 rakaat, sebab ba'da Isya itu adalah termasuk yang rawatib muakkadah, sedangkan 2 rakaat sebelumnya juga dibolehkan. Jadi tadi 2 sebelum zuhur, 4 sebelum setelah 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, kemudian 4 setelah zuhur, 4 setelah asar, ya, 4 sebelum asar, saya ulangi ya. 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 4 setelah zuhur, 4 sebelum asar, 2 sebelum maghrib, 2 setelah maghrib, 2 sebelum isya, 2 setelah isya. Nah, memang ada pilihan itu adalah antara zuhur dan asar. Kalau zuhur itu bisa 2 sebelum, 2 setelah, 4 2 juga boleh, 4 sebelum, 2 setelah. Nah, kalau asar bisa 4, bisa 2. Silahkan saja, ini kaitan dengan sholat sunat rawatib yang disebutkan oleh para ulama. Nah, terakhir adalah sholat ba'diyah Jum'at. Nah, kalau sholat ba'diyah Jum'at itu adalah kana la yusolli ba'dal Jum'ah hatta yansharif fa yusolli raka'ataini fi baitihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengerjakan sholat sunat setelah Jumat hingga beliau pulang. Kalau beliau pulang maka sholat 2 rakaat di rumah. Nah, sehingga ada riwayat idza shalla ahadukumul Jum'ah fa yusolli ba'daha arba'an. Kalau kamu sholat ba'da Jumat maka sholatlah 4 rakaat. Jadi ba'diyah Jumat itu 4 rakaat. Nah, terus tadi kenapa Rasul 2 rakaat di rumah? Nah, 2 di masjid, 2 di rumah. Ya silahkan saja. Jadi kalau hari Jumat berarti ibu-ibu mah qobliyah subuh, qobliyah zuhur dan ba'diyah duhur. Kalau bapak-bapak karena sholat Jumat berarti ya cukup dengan ba'diyah Jumat. Ustaz kumaha kan suka ada katanya yang sholat qobliyah Jumat. Kan bagi yang azan 2 kali ya, di beberapa tempat ada azan 2 kali. Nah, dari mana dalilnya para ulama? Para ulama menyampaikan baina kulli adzanaini sholatun. Antara 2 azan ada sholat gitu ya. Yang enggak juga enggak apa-apa gitu kalau kita tidak melaksanakan sholat. Nah, kalau kita datangnya sebelum azan ya bisa tahiyatul masjid, atau ada riwayat juga mengatakan bahwa kalau kita sedang menunggu sholat Jumat perbanyaklah sholat. Nah, sehingga sebagian ulama menamakan di kita ada yang disebut dengan sholat intidor. Jadi sholat intidor itu sholat menunggu waktu Jumat. Jadi kalau kita pas sholat Jumat ya kebetulan kita datang di awal gitu ya. Ya contohnya jam 11 kita sudah ke masjid, kan bisa tahiyatul masjid, bisa juga sholat duha. Nanti mungkin kita bahas tentang sholat duha, berapa minimal, berapa maksimal, dan lain sebagainya kaitan dengan ini. Jadi Bapak Ibu, ini 12 rakaat ini minimal jangan 10 lah ya, bukan 12. 10 ini minimal jangan tinggalkan. Syukur-syukur bisa 12 rakaat. Apalagi kalau kita bisa ditambah dengan sholat-sholat tadi. Makanya di dalam bukunya Syekh Abdullah Al-Bassam itu, maka beliau mengatakan 10 itu minimal, tengah-tengahnya adalah 12 rakaat, kemudian kalau bisa kita 16 rakaat. 16 rakaat itu adalah sebelum zuhurnya 4, setelah zuhurnya 4. Kemudian setelah Jumat kita melaksanakan sholat 2 rakaat.
Tapi Bapak rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu saja mungkin kaitan kajian kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan kajian kita di hari ini bermanfaat ya, sehingga kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita sudah terbiasa, tapi dengan hadis ini mudah-mudahan jadi lebih menyemangati kembali kita untuk menjalankan sholat rawatib tersebut. Nah, minimal tadi saya sampaikan jangan kurang 40 rakaat dalam satu hari. Jadi 12 rawatib, kemudian 11 sholat tahajud atau sholat witir, kemudian 17 rakaat insya Allah sholat wajib yang selalu kita lakukan. Nah, kalau kita terbiasa melaksanakan rawatib, kemudian kebetulan kita sedang melakukan safar dan tidak mungkin melakukan sholatnya. Contohnya gini Pak, kalau kita sholat zuhur dan asar di jama, kira-kira qobliyahnya gimana? Ba'diyah zuhurnya kapan? Apakah jadi ba'diyah asar itu ya? Ya kan? Kalau kita di jama kan? Ya kan kalau di jama kan sholat zuhur langsung sholat asar. Nah, terus gimana ba'diyahnya? Ya nggak perlu ba'diyah Pak. Terus qobliyahnya gimana? Nggak qobliyah juga nggak apa-apa. Orang sholat yang wajib aja di jama gitu Pak. Nah, kecuali memang qobliyah subuh tadi yang Rasul menyebutkan, bahkan dalam safar pun beliau masih menjalankan. Nah, kalau kita komitmen menjalankan ketika mukim, ketika kita sedang sehat, maka Allah akan mencatat ketika kita sakit tidak bisa melaksanakan itu, termasuk ketika kita sedang melakukan safar. Nah, teman saya kemarin nge-WA ke saya, ya sekarang beliau sudah di Madinah melaksanakan ibadah haji. Ustaz gimana nih katanya? Ini di pesawat gitu. Kan kita waktu sholatnya gitu ya, kan waktu 2 sholat ya udah di jamaah aja, saya bilang di pesawat. Ya, di jamak qashar ya udah jamak qashar saja di atas pesawat. Karena tidak mungkin. Jadi berangkatnya malam, kemungkinan nyampe sana itu menjelang maghrib gitu ya. Ya, mungkin waktunya tidak memungkinkan lah beliau untuk sholat sholat di bawah gitu ya. Ya udah, saya bilang sholat di pesawat aja. Nah, terus gimana sholat sunnahnya? Ya nggak perlu sholat sunnah ya. Bukan nggak perlu, tidak wajib ya. Bukan berarti kalau melaksanakan jadi nggak sah, bukan. Tapi kan orang yang wajib aja di jama, apalagi ini yang sunnahnya seperti itu. Demikian Bapak rahmat Allah SWT yang bisa disampaikan kajian kita di pagi hari ini.